Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar sama-sama tafsir surat ke-11 Hud. Kita sampai ke ayat 61, yaitu cerita tentang Nabi Shalih dan Samud, kaum Samud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Tsamuda akhahum Shalihan. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Shalih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah Shalih adalah ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, kenapa Allah itu zat yang harus disembah adalah karena Allah yang menciptakan kalian. Sudah jelaskan suatu simpel argumentasi bahwa zat yang berhak disembah adalah zat yang menciptakan kalian. Diciptakan dari apa? Dari tanah. Dan dari tanah itu juga Dia memberikan rezeki kepada kalian berupa tanaman yang tumbuh, kalian makan. Dari dalamnya ada bahan tambang yang kalian ambil, kalian olah. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Maka cara kalian menyembah adalah dengan beristighfar. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian minta ampun hanya kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya yang bisa memaafkan kalian. Tsumma tubu ilaihi. Dan kemudian kalian bertobat ketika melakukan kesalahan, kalian beriktikad untuk tidak mengulanginya kembali, dan itu semua hanya disampaikan kepada Allah. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabb kalian itu amat dekat dan mujib, maha memperkenankan doa. Jadi ketika kalian minta, Allah akan langsung menjawab. Apapun kesulitan kalian, karena Allah dekat, Allah bisa langsung meresponnya. Dan Allah tahu apa yang kalian perlukan. Tidak. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Mereka berkata, wahai Shalih, sesungguhnya kamu itu adalah harapan tunas calon pemimpin di antara kami. Jadi Shalih bukan orang yang sembarangan di kalamnya. Dia adalah orang yang dikenal kepemimpinannya, kecerdasannya, kejujurannya, sama seperti nabi-nabi yang lain. Mereka tahu reputasi Shalih. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, di sini ada dua kalimat yang mesti kita cermati. Yang pertama, Shalih calon pemimpin, dan yang kedua, ada perbedaan yang tajam ketika Shalih mengutarakan dakwahnya. Jadi, tadinya kamu tuh akan kami jadikan pemimpin di masa depan, tapi karena kamu sudah
menghinakan tradisi penyembahan terhadap berhala ini, lupakan, kamu tidak akan jadi pemimpin lagi. Nah, itu yang disampaikan oleh Solih. Jadi di sini ada pengorbanan yang sudah Nabi Solih lakukan, yaitu dengan mengorbankan masa depan dia sebagai pemimpin kaumnya. Dan kaumnya berkata bahwa kami itu betul-betul dari apa yang Solih dakwakan itu betul-betul ragu, nggak yakin, apaan sih ini benda baru buat kami. Seperti itu teman-teman. Cukup jelas? Baik. Qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Solih menjawab, wahai kaumku, gimana pendapat kalian jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku, Rabbku, wa atani minhu rahmatan, dan lebih dari itu dia memberikan aku dari sisinya rahmat. Rahmat itu adalah berupa ilmu, kenabian, ilmu yang hanya dimiliki oleh nabi-nabi. Faman yang suruni minallahi in asaitu, maka siapa nanti yang akan menolongku jika aku mendurhakai Allah. Kalau umpamanya aku milih jadi pemimpin kalian, menghilangkan dakwah yang sudah aku lakuin, walaupun saya sudah ngelihat tuh semua bukti-bukti yang Allah berikan kepada saya berupa mukjizat, kenabian, maka itu bukan pilihan. Karena apa? Kalau aku mendurhakai Allah, setelah aku melihat bukti-buktinya itu, tentu akan menjadi orang yang merugi. Fama tazidunani ghaira tahsir. Jadi aku akan merugi kalau milih posisi jabatan yang kalian tawarkan dengan mengingkari apa yang sudah datang kepadaku dari Allah. Itu dulu teman-teman, 61 sampai 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.